Bertahun-tahun saya menjadi orang percaya, bertahun-tahun saya berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan. Setiap hari saya berdoa, berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai di titik tertentu saya harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Karena tanpa kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita nggak mengerti jalannya, nggak mengerti tujuan akhir hidup kita itu seperti apa. Filipi pasal yang ketiga, yang ke-10, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Yang dikehendaki Paulus adalah mengenal Dia saja. Mengenal Tuhan dengan kebenarannya, dengan kesungguhan, bukannya mengenal secara pengajaran, secara teori, secara teologis, tapi mengenal secara pribadi. Paulus, orang yang berpendidikan, dia dididik oleh seorang guru. Dia orang Yahudi asli yang sangat pintar, yang sangat pandai, dididik dengan adat istiadat Yahudi. Dia mengerti kitab-kitab, dia belajar tentang Alkitab-kitab. Tapi pengertian Paulus tidak hanya berhenti sampai pengetahuan secara akal budi, secara pemikiran saja, secara pengetahuan secara teologis, tapi dia ingin mengenal Yesus secara pribadi. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu, kekristenan kita itu bukannya sekedar kehidupan agamawi yang kita lakukan hari-hari. Kekristenan kita harusnya tambah hari itu tambah memiliki kedalaman dengan Tuhan, hubungan kedalaman dengan Tuhan. Sampai kita tuh belajar bergaul intim dengan Dia, sampai kita tuh mengenal karakternya, maunya, sifatnya. Kita semakin hari harusnya berjalan seperti yang Tuhan mau. Berjalan seperti ritme dan cara kerjanya Tuhan. Kita tidak bisa kenal Tuhan dengan katanya pendeta. Kita tidak bisa kenal Tuhan dengan secara teori saja. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Pengalaman secara pribadi kita dengan Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan, itu yang akan membawa kita tuh menuju kesempurnaan. Terus, dan kuasa kebangkitannya. Setelah mengenal Dia, kita mengenal Tuhan itu tidak hanya cukup dengan kata pendeta, dengan buku-buku saja. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Melalui kuasa kebangkitannya. Siapa itu kuasa kebangkitan? The Holy Spirit, Roh Kudus. Kita harus bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus itu bukan sekedar angin, bukan seperti burung merpati, bukan seperti pribadi yang bikin gemetar, merinding, atau doain bikin rebah. Dia adalah seorang pribadi. Filipi dijelaskan, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka di situ melukai secara pikiran dan perasaan. Dia seorang pribadi. Hanya mata fisik kita saja yang tidak bisa melihat. Dia seorang pribadi. Dia yang menyertai kita, dia yang berjalan bersama kita, dia yang ada di atas kita, dia yang ngurapin kita. Semakin kita itu bergaul, pribadi ini semakin luar biasa. Menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita. Kita mengalami kepekaan. Kita semakin hari semakin berjalan seperti yang Dia mau. Karena kita mengalami kepekaan, kita tahu, apa yang kita lakukan ini tidak berkenan loh. Apa yang kita lakukan ini mendukakan hati Tuhan. Ini tidak menyukakan hati Tuhan. Ini kamu ini berjalan sudah, kalau melenceng terus ini ujung-ujungnya kamu jauh daripada Tuhan. Lama-lama itu kita memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tuh semakin hati-hati berjalan tuh hati-hati. Jangan-jangan apa yang saya kerjakan, jangan-jangan apa yang saya lakukan itu menyakitin hati Tuhan. Jangan-jangan yang saya lakukan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita ini bergaul dengan Roh Kudus dalam penyembahan setiap hari, ngobrol di mobilmu, ngobrol di dapurmu, di kamar mandimu, di tempat tidurmu, berbicara. Roh Kudus, aku ingin kenal engkau secara pribadi. Dia seorang pribadi, sama seperti kita, hanya dia nggak punya fisik, dia sifatnya roh. Dia bentuknya adalah roh yang kita nggak bisa lihat. Seandainya mata kita ini dibukakan secara rohani, mata kita dibukakan Allah secara rohani, kita bisa melihat pribadi yang menyertai kita. Ketika kita melakukan dosa, dia akan nangis, dia akan berduka, dia sedih. Seperti pasangan hidup kita, kalau kita ini melakukan hal yang nggak berkenan di depan pasangan hidup kita, dia nangis, dia terluka. Saya rasa Tuhan itu begitu peka. Dia Roh Kudus adalah seorang pribadi yang peka. Kita itu harus kenal pribadinya. Bayangin kalau kita ini mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Dan kenal banget karena kita memiliki pengalaman, experience dengan Tuhan. Experience with Holy Spirit setiap hari. Kita akan menjadi orang Kristen yang berbeda. Kita akan tambah hari, kita akan tambah berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Inti kekristenan itu bukannya sekedar minggu ke gereja, cukup hidup diberkati. Kekristenan itu harus menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita itu semakin hari semakin mengenal yang Tuhan mau. Tuhan ciptakan saya ini tujuannya untuk apa sih? Apa sekedar saya kumpulin uang, saya sekedar bekerja, saya memiliki anak, memiliki istri, memiliki anak, dan kita
kita bekerja, memiliki rumah yang baik, mobil yang bahagia, itu sekedar itu. Tuhan punya lebih dari itu. Dan Tuhan ingin lebih dari itu. Tuhan mau bawa kita ke dalam pusat kehendaknya. Supaya kita mengerti tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini yang tidak suka. Orang tidak suka sekali. Kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Kristus karena dosa. Karena dosa, karakter kita itu rusak, hancur. Karena iblis maunya kita ini hancur dan rusak. Dan itu harus dipulihkan. Makanya kita perlu mengalami kelahiran baru. Setelah kita mengalami kelahiran baru, manusia roh kita ini diperbaharui. Jiwa kita diperbaharui. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, pelan-pelan diperbaikin. Kita mulai dengar firman, mulai belajar mematikan daging. Bapak Ibu, cara yang tercepat untuk kita mematikan daging adalah masuk di dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Ini tidak bisa dilakukan hanya cukup di gereja atau di sel group atau di CG atau di persekutuan ya, secara rame-rame atau di doa fajar. Ini perlu kita lakukan setiap hari di kamar doa kita. Itu yang membuat kita semakin hari semakin dimatikan kedagingan kita. Sampai kita itu menjadi serupa segambar dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita mau diciptakan serupa segambar dengan Kristus, kita itu tujuan Tuhan utama itu bukan memberkati kita, menjadikan kita berbukan. Tuhan mau kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pikiran, kelakuan, karakternya itu mencerminkan Tuhan. Jadi orang lain, orang yang tidak kenal Tuhan itu bisa melihat karakter Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita itu harus menyamplepkan semua keinginan kita. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita itu harus tahu ini persis. Kekristenan bukan sekedar nyanyi-nyanyi. Kekristenan bukan sekedar ke gereja. Kekristenan adalah mati daging setiap hari loh. Mati daging sampai kita menyerupai serupa segambar dengan Yesus Kristus. Baru kita bisa dipercayakan hal-hal yang ajaib. Bisa mengenal pribadinya. Kita semakin hari semakin dimatikan. Orang lain bisa melihat Yesus yang manifestasi dalam hidup kita. Kita tidak bisa jadi orang Kristen yang santai saja. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang nyantai dan rileks, nggak melakukan apa-apa. Ketika kita lahir baru, Tuhan ciptakan kita dengan satu tujuan, yang tujuan itu harus kita kerjakan sampai garis akhir kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan kita harus berjalan hari demi hari. Kalau Bapak Ibu berjalan dengan Tuhan setiap hari, Bapak Ibu akan takut untuk melakukan dosa, takut untuk menyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu akan memilih lebih mencintai Tuhan, memilih menyalipkan semua keinginan daging daripada kita jatuh di dalam dosa menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan yang utama. Tuhan harus menjadi yang utama. Pekerjaan bukan yang utama, di keluarga bukan yang utama, istri kita, pasangan hidup kita bukan yang utama, tetapi Tuhan. Ketika Tuhan yang kita utamakan, yang kita kejar kehendaknya, kita mengenal pribadinya, orang-orang di sekitar kita akan menikmatin Yesus melalui hidup kita. Kalau kita ini sungguh-sungguh mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen ya. Orang di sekitarmu bisa merasakan Tuhan melalui hidupmu. Hidupmu akan memiliki dampak kepada orang lain. Hidupmu akan menjadi pusat perhatian orang. Karena apa? Berbeda. Apa yang membuat berbeda? Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Itu yang seharusnya kita miliki. Itu yang seharusnya orang percaya itu miliki. Makanya Paulus ini orang yang pintar sekali, pandai sekali loh. Paulus orang yang dididik dalam orang yang sangat terdidik sekali. Tapi apa? Buka sebentar di ayat yang ke-8. Malah segala sesuatu ku anggap rugi. Apa yang dimiliki, apa yang dicapai selama ini, pengetahuannya, pendidikannya, gelar terhormatnya, bahkan Paulus tidak bercacat selalu melakukan hukum Taurat. Malahan segala sesuatu itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Paulus ngerti banget. Dia itu kenapa dia bisa mengutamakan Tuhan seperti ini. Lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bagi Paulus, Yesus adalah tujuan utamanya. Sampai menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tidak heran Paulus ini orang yang dipercayakan nulis 3/4 dari perjanjian baru loh. Ini orang yang benar-benar mati daging. Ini orang yang memberikan contoh bagaimana pikul salib sangkal diri. Dan hidupnya tidak enak loh. Hidupnya ujungnya kepalanya dipenggal. Dia sampai hari ini pengaruhnya powerful. Menjadi rasul yang powerful sekali. Yang berotoritas sekali. Rasul yang meninggalkan jejak kebangunan rohani. Sampai hari ini
is powerful. Bapak Ibu bayangin ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita ini mencari Tuhan setiap hari. Hidup bergaul dengan Tuhan. Fokusnya kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, dengar baik-baik. Hidup kita harus fokus kepada tujuan Tuhan. Ketika kita kejar itu, anak, istrimu akan jadi berkat. Keluarga, anak, cucumu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita ini benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, dampaknya is powerful. Bapak Ibu, saya pernah khotbah tentang Eleazar. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah tentang Eleazar. Cari aja di YouTube, dengerin. Ketika Eleazar nih orang yang rendah hati mencari Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, anak cucunya menjadi imam yang mendampingi orang-orang sukses, raja-raja besar, pemimpin-pemimpin besar di bangsa Israel. Bayangin kalau kita ini hari ini mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Fokus kita itu Tuhan. Yang kita kejar itu Tuhan. Kalau kita mengejar Tuhan, kita akan dibawa untuk mati daging setiap hari. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi tekanan, himpitan, kita tidak bisa lepas dari masalah, himpitan, dan tekanan. Persoalan itu setiap hari kita hadapin. Nggak cocok dengan orang lain itu kita hadapin setiap hari. Kadang sama pasangan hidup pun kita nggak pernah cocok. Kadang nggak cocok. Tapi itu kalau kita ini kenal Tuhan, itu sebagai sarana ketika kita ini berbenturan dengan orang. Itu sarana paling bagus untuk kita mematikan daging. Nggak usah komplain, nikmatin. Itu tandanya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Nikmatin saja, itu sebagai proses kematian. Orang-orang yang meresponi semua masalah, tekanan, himpitan yang ada sesuai yang Tuhan mau, ujungnya dia akan menikmati hal besar dari Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang nggak peduli sama sekali. Dia Allah yang hidup. Dia mengerti semua kelemahan dan kekurangan kita. Alkitab jelaskan itu, dia mengerti semua kelemahan dan kekurangan kita. Dia ngerti banget apa yang kita alamin. Dan ketika kita menghadapi ian-ian dan tekanan, kita berusaha matiin daging dan bereaksi seperti yang Tuhan mau. Ujung dari hidup kita itu, Tuhan mengerti dan Tuhan akan pakai kita untuk memulihkan bagi banyak orang. Tuhan tuh mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya. Hidup kita menjadi representasi kerajaan Allah. Orang harusnya bisa melihat Kristus dari setiap orang percaya. Harus itu. Kekristenan bukannya sekedar cari duit, tumpangi tangan pendeta, cari pendeta ini, pendeta situ, yang urapan lebih urapan di mana, yang lebih bagus ngajarnya gimana, yang ngajar berkatnya lebih banyak. Kekristenan bukan sekedar itu. Kekristenan bukannya berhenti sampai minggu di gereja saja. Kekristenan harus melangkah setiap hari bersama Tuhan. Melangkah setiap hari bersama Tuhan. Berjalan, pikul salib sangkal diri, sampai rupa Kristus. Karakter Kristus itu real dalam hidup kita. Saya itu dimatikan daging saya itu setiap hari lewat persoalan tekanan yang saya hadapi. Ketika saya menghadapi masalah dan tekanan, saya tahu persis Tuhan lagi sedang matikan daging saya. Saya tidak perlu komplain, saya nggak perlu nyalain orang lain. Saya nggak perlu cari penyebabnya apa. Saya koreksi hati saya. Kalau saya bersalah, saya harus bertobat dan mengambil keputusan yang benar. Bersikap seperti yang Tuhan inginkan. Dan itu tidak mudah. Itu sangat menyakitkan. Tetapi di ujungnya ada kemuliaan besar yang tersedia dalam hidup kita. Hidup kita itu harusnya mencintai Tuhan itu melebihi segala-galanya. Banyak orang ngomongnya mencintai Tuhan, tapi mencintai dirinya sendiri lebih dari segala-galanya. Bapak Ibu, bagaimana contohnya orang yang mencintai dirinya sendiri? Singgung saja, kebentur aja. Masalah dengan orang lain, apa reaksinya? Kamu keluar parkir, mobilmu disenggol orang aja, reaksimu seperti apa? Orang rendahin kamu, reaksimu seperti apa? Orang tuduh kamu, fitnah kamu, reaksi hidupmu yang pertama keluar dari mulutmu itu seperti apa? Kamu tuh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, atau mencintai dirimu? Orang yang mencintai dirinya, dia akan proteksi. Dia akan bela dirinya. Dia nggak mau harga dirinya direndahkan. Bapak Ibu, untuk seorang memiliki kemuliaan Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Kristus itu perlu dimatikan dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan sikap kita itu menentukan kita itu mau menjadi orang yang dimatikan atau kita membela diri kita. Ketika kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan terus bawa kita ke dalam pusat kehendaknya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Kekristenan bukan hanya sekedar, saya berulang kali ngomong, kekristenan itu bukan sekedar minggu ke gereja 2 jam. Dipotong nyanyi, dipotong kamu buka handphone, dipotong anakmu nangis, dipotong kamu telat ke gereja. Bukan seperti itu. Kekristenan adalah pergaulan dengan Tuhan 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Dan 365 hari dalam setahun. Itu kita bergaul dengan Tuhan. Makanya di Korintus jelaskan, perjalanan kekristenan itu harusnya berjalan dari glory kepada glory.
From glory to glory. Dari iman yang satu kepada iman yang lain. Semakin hari ini kita berjalan dalam iman. Besok berjalan dalam kekudusan. Besok berjalan dalam kesucian. Terus tambah hari. Seperti bola salju kita itu tergulung dalam hadiratnya. Kita semakin duduk dalam kekudusan, kesucian, lama-lama daging kita itu dimatikan. Orang yang dimatikan daging itu bukan berarti dia anti dunia. Bukan maksudnya anti dunia tidak bekerja. Dia tetap bekerja, dia bertanggung jawab. Mencukupi sebuah kebutuhan, justru dalam pekerjaannya diberkatin. Justru dalam pekerjaannya dia diberkatin Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan. Mungkin jadi selebriti, dia akan ngomong kebenaran di antara teman-temannya. Jadi pengusaha, jadi karyawan, jadi ibu rumah tangga, jadi sopir, jadi pengusaha. Jadi apapun juga bisa menjadi berkat dan tetap hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Dari situ, di mana kita ditempatkan, di situ permulaan Tuhan akan mempromosi. Di situ permulaan kita itu ditempatkan. Kita bekerjanya di mana? Hari ini. Posisi hari ini ditempatkan di mana? Di kantor, di pekerjaan, di perusahaan, di rumah tangga. Dari situlah bermula harusnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, memberitakan kebenaran Tuhan. Orang-orang yang bisa diurapin Tuhan, orang yang dipercayakan urapan kuasa yang powerful sekali adalah orang-orang yang mengalami kematian daging. Kathryn Kuhlman bilang, I die 1,000 death. Saya itu mati dalam kematian yang ke 1,000 kali. Setiap kali, sampai hari ini pun, setiap saya berkhotbah, atau sharing firman Tuhan, atau bawa renungan, atau apapun, hati saya itu gemetar setiap mau sampaikan. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya seringkali kalau mau khotbah, seringkali mendingan saya dilenyapkan dari muka bumi. Seringkali saya nggak mampu, saya nggak bisa. Karena kita tuh harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi kekuatan kita. Bapak Ibu, kita tuh harus berjalan dari kemuliaan satu kepada kemuliaan lain. Sampai titik tertentu, hidup kita tuh benar-benar mengalami kematian. Terus dimatikan hari demi hari. Kematian harus dimatikan. Pikul salib sangkal diri. Kekristenan bukan hanya sekedar nyanyi. Teriak-teriak, kasih persembahan, diberkati mobil baru, rumah baru. Kekristenan adalah matiin dagingmu, keinginan duniawimu, yang ketidakkudusanmu itu, perzinahanmu, perselingkuhanmu, korupsimu, jahatanmu, kebencianmu, dendammu itu harus dimatikan, disalibkan. Itu tidak bisa diusir, itu tidak bisa ditangking, itu tidak bisa didoain. Bisanya disalibkan. Dan itu tidak enak sekali. This real kekristenan adalah menyalibkan semua keinginan kita. Dan kita fokusnya menyatu bersama Yesus Kristus. Kita menjadi sama, serupa dalam Dia, dalam kematiannya. Amin. Ini tidak gampang. Ini agak berat dengarnya. Tidak enak sekali. Ini khotbah yang tidak populer. Tapi ujungnya kita akan dipercayakan hal besar seperti Paulus. Paulus itu ngejar Tuhan, tambah hari, tambah mengejar Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita itu suatu hari akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di muka bumi ini. Pekerjaan apapun, tugas apapun, sekecil apapun kita akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan dimulai hari ini. Apa benar kalau kita hari ini dipanggil mendadak Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan, Tuhan aku udah selesai, ini hambamu. Dan Tuhan dapatin kita menjadi hamba berkenan di hadapannya. Atau kita malah didapatin seperti kitab Matius. Enyahlah dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau. Kenapa nggak mengenal? Karena engkau nggak melakukan kehendakku. Kehendak Tuhan itu yang harus kita kejar. Maunya Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan atas hidup kita yang harus kita kerjakan. Supaya kita didapati menjadi finish strong. Didapati menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan orang Kristen yang memble. Orang Kristen yang lembek, gampang sakit hati, gampang benci, gampang dendam, pengen balas. Yang jahat seperti jahat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Justru kita menjadi berbeda karena ada Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Harusnya Kristus semakin powerful menguasai. Harusnya roh kita ini yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup kita harusnya dipimpin Roh Kudus, bukan kedagingan kita, bukan kemauan kita, bukan kehendak kita. Harusnya kita dipimpin Roh Kudus. Semakin hari berjalan dalam kematian satu kepada kematian yang lain, sampai rupa Yesus Kristus nyata melalui hidup kita. Amin. God bless you.